Oke, selamat siang. Join di IG Live Sekuritas kali ini bersama dengan Apiari berjudul Money Management dan Market Update. So, pada hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita mengelola keuangan kita sebagai seorang trader maupun seorang investor. Kita juga akan menjelaskan mengenai market update di beberapa minggu ini, dan tentunya pasti akan ada stock idea buat oleh teman-teman supaya teman-teman bisa cuan di market. Nah, sekarang kita akan langsung panggil saja hostnya hari ini, yaitu Jessica dari Apiari. Ya, Halo halo Ber, Jessica, apa kabar? baik, apa kabar? Gimana holiday-nya? Baik banget, kamu gimana? Refreshing abis. Bagus, minggu lalu kita off ya, bener-bener biar teman-teman istirahat juga. Iya. Oke, jadi kita langsung mulai kali ya karena waktunya singkat. Tadi kan udah dibilang sama Bernard, hari ini kita akan diskusi soal money management dan diversification, terus market update juga gitu ya. Sebelum kita mulai, mungkin aku mau jelasin dulu Apiari Coworking Space itu apa, dan nanti Bernard bisa ngejelasin Sukor Sekuritas itu gimana gitu. Jadi Oke. Apiari itu adalah coworking space. Kita ada di Jakarta Barat sama Jakarta Selatan. Saat ini karena kami tutup, kami fokusin semua effort kita di online. Jadi misi kita tuh emang selalu membantu mengembangkan bisnis komunitas kita. Jadi maupun lewat legal, misalnya bikin PT atau marketing atau bikin website, kita bisa bantu semua itu. Jadi kalau teman-teman bingung kemana ya kita bikin PT, kalian bisa datang ke Apiary aja. Nanti kami bisa refer ke trusted partners kita. Selain itu kita juga ngebantu dengan networking. Kita bikin virtual networking sekarang. Terus kita bikin webinar dan training juga supaya teman-teman selalu belajar improve bisnisnya masing-masing. Dan karena itu kita partneran sama Sukor juga biar teman-teman bisa belajar soal saham nih dan investment gitu sih. Kalau Bernard mungkin bisa cerita dikit soal Sukor Sekuritas. Oke, thank you banget Jessica ya. Jadi actually kita tuh senang banget bikin eksklusif event sama Apiari untuk mengedukasi teman-teman berkaitan tentang investasi di pasar modal. Dan tentunya hari ini itu merupakan kelanjutan ya Jessica. Ini merupakan seri ketiga dari training kita, di mana dua sebelumnya ada di YouTube channel Sukor. Jadi yang belum belum follow bisa di subscribe YouTube channel Sukor. Yang pertama kita membahas mengenai potensial investment opportunities during a pandemic. Di situ kita belajar mengenai bagaimana kita mulai investasi di pasar saham itu seperti apa, kemudian bagaimana kita menjadi investor, yuk nabung saham maupun trader. Kemudian yang kedua, kita juga telah belajar mengenai teknik analisis dan juga mengenai bagaimana mendeteksi pergerakan big money. Dan tentunya di kedua training itu selalu kita kasih stock idea sehingga teman-teman bisa langsung praktek melakukan pembelian maupun penjualan saham sesuai dengan risk profile teman-teman masing-masing. Dan tentunya buat teman-teman yang pengen join Telegram kita juga, jadi kita ada Telegram channel juga, Sukor Sekuritas, di mana di Telegram channel ini kita terus kasih rekomendasi saham. Nah, caranya gimana supaya masuk Telegram channel Sukor Sekuritas? Caranya gampang, yaitu supaya teman-teman langsung buka rekening aja di Sukor, di ifom.sukorsekuritas.com, dan petunjuknya ada di YouTube channel Sukor juga. Di situ ada petunjuknya bagaimana membuka rekening Sukor secara online dan buka di ifom.sukorsekuritas.com, dan teman-teman bakal mendapatkan akses semuanya dari Telegram, Instagram, rekomendasi-rekomendasi kita secara gratis. Dan tentunya juga ada edukasi yang kita kolaborasi dengan Apiari yang udah ketiga. Mudah-mudahan teman-teman bisa membekali diri teman-teman untuk menjadi seorang investor maupun trader saham yang sukses. Dan tentunya nggak pengen berhenti di situ, Jessica. Visi misi kita semua di tempat ini yang follow Instagram Sukor Sekuritas, ya ikut IG Live bareng Apiari dan Sukor juga, bisa menjadi agen perubahan di lingkungan teman-teman. Jadi di kala COVID ini,
Jangan malahan teman-teman berkeluh kesah, mengeluh, tetapi biarlah teman-teman menambah ilmu, belajar, dapat cuan, dan tentunya teman-teman bisa menularkan ilmu-ilmu, stok idea teman-teman ke teman-teman sekitar, ajakin buka rekening Sukor, dan kita cuan bareng-bareng. Itu visi misi kita dari Sukor, Jessica. Mantap banget, Bernard. Oke, kalau gitu kita mulai langsung ya, kita ngomongin soal money management. Nah, gimana tuh Dan Bernard? How do people manage their money? oke, sekarang kita akan bahas mengenai money management dan market update. Mungkin biar teman-teman pada pengen stay tune sampai akhir, kita bahas market update dulu. Kira-kira pergerakan IHSG seperti apa, kemudian money management, bahwa di akhir kita ada stock idea. Supaya teman-teman penasaran sampai akhir, kira-kira apa yang menjadi stock idea buat besok. Gitu ya Jessica ya? Boleh, boleh banget. Oke, kita akan bahas mengenai market update beberapa hari ini. By the way, di Banget. Jadi mudah-mudahan kali ini juga akurat lagi ya. Dan bisa yeah. membantu teman-teman untuk dapat profit. Dan tentunya teman-teman bisa cuan bareng-bareng Sukor Sekuritas. Seperti itu. Oke, ini pergerakan IHSG beberapa minggu terakhir. Jadi IHSG saat ini bergerak dalam status sideways. Kita bisa bilang dia sideways. Jadi dia pergerakannya masih terbatas, yaitu dari sekitar 4.460 sampai dengan 4.718 kisaran itu. Masih bergerak sideways. Dan IHSG sendiri saat ini udah menyentuh resisten di 4.716, udah dekat 4.718. Dia sempat breakout. Buat yang belum tahu breakout itu apa, ada di training sebelumnya. Dia sempat break hari ini di 4 sampai 4750-an, tetapi dia turun lagi ditutup di 4716 hari ini. Indikasinya dia juga membentuk candle di atas berbentuk inverted hammer. Jadi buat teman-teman yang udah tahu ya, udah join training kita, jika pada hari ini candle yang berbentuk inverted hammer dan berada di dekat dengan resisten, ada potensi besok IHSG akan mengalami koreksi. That's why hari ini di IG story saya, di WA group maupun di Telegram group Sukor Sekuritas, kita udah menyarankan untuk aksi take profit sebagian. Maksimal 50%. 25% sampai 50% kita udah ada aksi take profit. Nah, tujuannya apa? Supaya kalau misalnya besok breakout, kita masih ada pegangan, tetapi kalau misalnya turun, kita udah take profit hari ini. Udah mendapatkan keuntungan. Besok pagi kalau dia benar-benar terkonfirmasi false break, terkoreksi, yang akan diindikasikan oleh Dow Jones yang hari ini merah, besok Dow Jones juga merah, bursa Asia juga merah, kita persiapan untuk take profit esok hari. Seperti itu Jessica. Dan buat rekomendasi sahamnya buat besok apa, walaupun market udah di resisten, tentunya ada rekomendasi saham. Bocorannya apa? Nanti saya update di akhir sesi supaya teman-teman stay tune di acara ini. Begitu Jessica. Dan Jessica ini juga merupakan salah satu investor di Sukor Sekuritas dengan strategi yuk nabung saham. Nah, hari ini kita akan membahas money management supaya kita bisa survive di kondisi market seperti ini. Lanjut ya Jessica ya. Lanjut Bernard. Oke. Jadi tema hari ini adalah money management dan market update. Seperti saya sampaikan sebelumnya, modal sebagai seorang investor atau seorang trader saham adalah 3M yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah mindset. Seorang trader saham, seorang investor saham harus memiliki mindset yang mau berjuang, tidak pantang menyerah. Kenapa begitu? Karena kondisi market itu tidak selalu naik dan tidak selalu turun, selalu ada opportunity di setiap kenaikan maupun penurunan harga di market bearish, sideways maupun bullish, selalu ada kesempatan. Rasa pantang menyerah dialah yang akan bertahan. Misalnya nih, beberapa minggu yang lalu ada beberapa teman saya juga yang udah menyerah karena market turun terus. Dia cut loss banking. Nah, kalau kita dari Sukor Sekuritas, kita udah tahu nih, dia udah berada di titik support IHSG-nya. That's why kita bilang pertahankan banking dulu karena kita percaya kalau ini rebound dan consumer udah berada di atas,
yang menjadi katalis untuk kenaikan adalah saham banking. Jadi waktu itu kita BRI tidak kita sarankan cut loss dan kita udah mendapatkan keuntungan. BNI juga. BBCA yang kemarin saya rekomendasikan di IG Story juga hari ini udah mendapatkan untung 7%. That's why investor atau trader nggak boleh pantang menyerah. Kalau sekali rugi udah nyerah, tamatlah. Duit kalian hilang percuma. Itu pertama mindset yang harus dimiliki oleh seorang trader. Mindset kedua adalah seorang trader maupun investor harus mau belajar. Harus mau belajar. Belajar apa? Belajar metodenya. Seperti yang telah saya sampaikan di YouTube channel Sukor, event bareng Apiari beberapa saat yang lalu, teman-teman harus nonton video ini supaya teman-teman mendapatkan bekal mengenai metode yang pas bagaimana investasi di pasar saham, terutama di kala pandemik seperti ini. Nah, di situ kita ajarin dan teman-teman harus pelajari metode ini sampai ngelodok. Kalau teman-teman belum punya metode yang tepat gimana? Kalau teman-teman belum punya metode yang tepat, cara yang paling tepat adalah teman-teman masuk ke Sukor Sekuritas. Buka rekening di e-form.sukorsekuritas.com. Kemudian teman-teman akan mendapatkan teman belajar, yaitu grup Telegram kita. Karena di grup Telegram kita akan ada banyak rekomendasi, dan tentunya teman-teman bisa tanya juga di sini berkaitan tentang stock idea, dan saya juga memberikan beberapa rekomendasi berdasarkan technical. Kemudian yang ketiga, yang nggak kalah penting adalah money management. Kenapa Jessica money management itu penting? Karena banyak orang yang money manajemennya nggak baik, berarti dia nggak bisa mengelola resiko dengan baik. Contohnya apa money management yang nggak baik? Contohnya adalah dia hanya naruh full cash-nya di satu saham. Once satu saham itu jatuh, mental seorang trader akan rusak. Karena kita harus cut loss dengan jumlah yang besar dan tidak ditutup dengan keuntungan oleh saham lain. That's why money management merupakan hal yang penting dalam seorang trader. Nah, bagaimana mengatur money management yang tepat bagi seorang trader maupun investor? Ini dia. Yang pertama, teman-teman harus mampu menentukan apakah teman-teman itu trader atau investor. Itu yang harus di-keep in mind teman-teman. Jika teman-teman seorang trader, teman-teman berarti follow the big money, follow the trend, belajar technical analysis, dan yang paling penting berani stop loss. Jangka waktunya lebih pendek, kurang lebih harian hingga mingguan. Rekomendasi yang dikeluarkan Sukor biasanya maksimal kalau untuk trading maksimal 2 minggu sampai 1 bulan, kita udah untung atau kita stop loss. Kalau investor, dia mindsetnya adalah jangka panjang. Jangka waktunya seperti apa? Minimal 1 tahun, bahkan ada yang bilang investor itu bisa lebih dari 5 tahun, dan teman-teman harus memiliki ilmu namanya fundamental analysis. Dan money management untuk investor maupun trader akan berbeda. Nah, ini yang bikin orang gagal waktu mereka melakukan trading atau investasi. Yaitu adalah karena mereka nggak paham atau gaya trading maupun gaya investasi teman-teman masing-masing. Mereka nggak paham. Karena nggak paham, ya udah mereka ikut-ikutan aja. Padahal edukasi itu merupakan hal yang paling penting. Teman-teman harus tahu teman-teman trader, investor, maupun nabung saham. 3 itu teman-teman harus tentukan salah satu. Tentukan salah satu dan teman-teman harus punya mindset yang tepat. Kalau teman-teman merupakan trader, technical analysis, cari yang risk reward yang menarik. Jangan kejar saham yang udah jauh dari support. Itu konsep seorang trader. Walaupun dia di atas, bisa naik terus. Kalau risk reward-nya nggak menarik, ke resisten lebih dekat daripada support, no, trader nggak kayak gitu. Tapi kalau teman-teman investor merasa bahwa valuasinya masih murah, merasa bahwa bisnisnya bagus, teman-teman bisa beli. That's why teman-teman harus ingat, teman-teman trader ataupun investor. Kemudian yang kedua adalah ikut style investasi yang tidak sesuai dengan profil risiko. Nah, maksudnya gimana? Di grup Sukor kita biasanya rekomendasi saham-saham yang defensif. Saham-saham perbankan, Astra, Telkom, saham-saham properti, BSDE Pakuan yang kita sempat rekomendasikan. Tetapi saya juga sempat sampaikan ke teman-teman, kalau misalnya saham ini high risk, saya pasti sampaikan. Seperti contohnya hari ini. Hari ini saya di grup Sukor rekomendasi BTPS dan ERA. Saya bilang di situ, saham ini bergerak sangat fluktuatif. Yang nggak kuat mental, jangan trading saham ini.
Nah, kalau teman-teman merasa teman-teman masih pemula dan gaya tradernya nggak agresif, jangan trading saham itu. Sesuaikan dari profil teman-teman masing-masing. Trader pemula bagusnya trading di saham apa? Bagusnya trading yang pertama yang buy on weakness. Trading yang dekat support. Nah, aku langsung kasih contoh aja ya biar teman-teman. Nah, apa ini? Saham Telkom. Kita bisa lihat. Nah, Telkom udah deket di support trend lainnya, resisten, dan sekarang support low kita tarik, support, dan hari ini si Telkom membentuk inverted hammer di bawah. Indikasi dia akan mengalami kenaikan harga. Telkom hari ini ditutup di harga 3130. Dan menurut saya harga 3100 sampai 3130 cukup menarik untuk Telkom bisa kita lakukan aksi pembelian. Target price-nya berapa untuk Telkom? Untuk Telkom target price awalnya di 3280. Dekat dengan supportnya di 3100, jadi risikonya di 30 poin. 30 per 3130 cuma 1% risikonya. Dan rewardnya dari 3130 ke 3280 ada 150. 150 per 3130. Kurang lebih rewardnya sekitar 6-7%. Jadi Telkom ini menarik. Ini yang dimaksud risk reward. Jika teman-teman merupakan seorang trader, teman-teman nggak boleh ngejar saham yang udah ketinggian. Contohnya Astra. Kalau begini gimana? Kalau saya seorang trader, dia kan breakout di sini nih. Udah breakout di titik sini. Dan udah jauh dari supportnya. Supportnya di 4100, sekarang udah di 4500. Boleh beli nggak? Kalau saya enggak, karena saya trader. Kalau teman-teman investor, mungkin teman-teman bisa menilai, oh dia baru saja akuisisi BNLI, dia baru saja lepas BNLI, dia dapat banyak cash, bisa bagi dividen luar biasa. Nah, teman-teman kalau merupakan investor mungkin bisa beli. Tetapi kalau teman-teman bukan seorang investor, jangan beli. Kalau teman-teman seorang trader, jangan beli. Kalau investor, dalam jangka waktu 2 tahun lagi aja, habis PSBB dibuka, COVID beres, orang-orang mulai naik mobil lagi, belanja mobil, ya pasti naik karena valuasinya sangat murah. Price earning ratio-nya untuk Astra saat ini cuma sekitar 7-8 kali. Sehingga secara valuasi murah untuk seorang investor. Kalau trader, jangan kejar Astra, tunggu momennya lagi, dia akan retrace. Dan strategi saat ini, karena market sedang volatil, kita strateginya buy on weakness. Buy on weakness itu kayak apa? Teman-teman nanti bisa buka YouTube channel Sukor di yang di sini, teknika analisis. Seperti itu. Buat investasi, Astra bisa 7.000 nggak? Kalau lihat histori, dia idealnya di PI sekitar 14-15, 7.000 itu bukanlah hal yang mustahil. Jika kondisi normal. Begitu Melinda. Tapi investor, jangka waktunya panjang. Mindset kalian harus mau pegang saham itu sampai 5 tahun. Gitu ya Melinda ya? Paham ya? Ini sambil tanya-tanya boleh supaya nggak bosan. Oke, lanjut. Nah, kemudian supaya kita tenang di pasar modal, tenang trading di pasar modal, apa yang harus kita lakukan? Sebelum kita invest di pasar modal, yang paling penting adalah pastikan kalian memiliki keuangan yang sehat. Keuangan yang sehat itu seperti apa? Keuangan yang sehat itu maksudnya teman-teman udah punya namanya dana darurat. Dana darurat itu apa? Dana darurat itu biasanya kalau para financial planner kurang lebih 3 kali cash atau 3 kali dari biaya hidup teman-teman bulanan. Jika teman-teman biaya hidup bulanannya misalnya 4 juta rupiah, berarti teman-teman minimal punya 12 juta dana darurat. Dana daruratnya teman-teman bisa taruh di reksadana pasar uang. Reksadana pasar uangnya Sukor tuh lagi bagus banget. Dia performance-nya kurang lebih 7,2 sampai 7,5% per tahun dan bisa ditarik kapan aja kalau teman-teman ada kebutuhan. Nah, habis teman-teman ada dana darurat, ada duit untuk cash flow, misalnya 1 kali biaya hidup bulanan, jadi kurang lebih 4 kali biaya hidup bulanan, teman-teman bisa gunakan sisanya bukan dialokasikan untuk investasi. Itu yang dimaksud dengan memiliki keuangan yang sehat.
Nah, ini ciri-cirinya punya keuangan yang sehat. Yang pertama, teman-teman punya cash flow yang positif. Jangan punya utang. Jangan teman-teman pakai duit dari peer-to-peer lending atau pinjam duit dari kredit online untuk trading saham. Big no-no. Karena teman-teman nggak akan objektif dalam melakukan pemilihan saham. Pastikan teman-teman punya cash flow positif, ada dana darurat, ada dana untuk cash flow, teman-teman bisa trading saham dengan tenang. Yang kedua, teman-teman udah punya pos keuangan yang baik, udah punya aset. Maksudnya punya aset itu apa? Misalnya teman-teman udah punya aset yang teman-teman bisa pakai, yang teman-teman butuhkan. Kemudian memahami needs dengan wants. Jadi teman-teman udah bisa membedakan keinginan dan needs. Kemudian memahami utang produktif dan utang konsumtif. Jangan pakai utang konsumtif untuk trading saham dan bisa mulai investasi. Nah, kemudian Yes, grup trading Sukor, Sukor Trading Channel, ada satu lagi Sukor Trading Club. Tanya adminnya Sukor, nanti linknya Sukor Trading Club seperti apa. Nah, kemudian yang paling penting lagi adalah teman-teman harus tahu tujuan keuangan teman-teman apa. Kenapa begitu? Kalau teman-teman nggak punya tujuan keuangan, teman-teman akan trading. Teman-teman harus ingat, 3P dalam berinvestasi itu apa? Yang pertama adalah purpose, yang kedua adalah profit, yang ketiga adalah peace. Purpose, teman-teman harus tentukan tujuan investasi teman-teman. Tujuannya misalnya aku invest saham ini tujuannya untuk biaya pernikahan aku nanti 2 tahun lagi. Jadi aku punya target profit dalam 2 tahun misalnya 30%. Misalnya. Sehingga teman-teman semangat dalam investasi saham. Kemudian yang kedua, teman-teman berfokus pada profit. Berfokus pada profit apa? Teman-teman enggak trading saham cuma untuk adrenalin aja. Misalnya ada saham saham yang lagi ngetren, saham gorengannya lagi ngetren. Teman-teman ikutan, rugi. Cuma untuk menunjukkan teman-teman ikut-ikutan the trend, follow on the trend. Padahal enggak, kita sebagai seorang investor, kita harus tujuannya profit. Dan yang ketiga adalah peace. Peace itu apa? Teman-teman itu dalam berinvestasi, gunakan uang dingin sehingga teman-teman merasakan tenang, merasakan nyaman. Oh, itu emang duit aku untuk investasi kok. Jadi dalam berinvestasi teman-teman objektif, nggak subjektif, dan nggak gerusa-gerusu. Seperti itu. Nah, kemudian money management dan portfolio management di stock market. Yang penting itu apa? Ini tadi, teman-teman gunakan dana dingin. Jadi teman-teman dalam berinvestasi objektif. Kemudian jangan punya utang, terutama utang konsumtif. Jangan pakai utang online untuk investasi. Punya dana darurat, ini penting. Kalau enggak teman-teman enggak objektif dan takut-takutan untuk cut loss. Dan yang pasti jangan gunakan uang dapur untuk kepentingan trading. Jangan gunakan untuk uang kos-kosan, uang kuliah untuk kebutuhan trading. Jangan. Kita harus benar-benar gunakan uang dingin yang udah ada untuk cash flow, untuk kebutuhan sehari-hari, untuk dana darurat, kita udah tercover. Seperti itu. Nah, yang banyak jadi pertanyaan buat teman-teman, kita mulai invest saham mulai dari berapa sih? Jawaban tiap orang nggak akan sama. 100.000 rupiah sebenarnya teman-teman udah bisa buka rekening di Sukor Sekuritas, yaitu di ifom.sukorsekuritas.com. Teman-teman udah bisa buka rekening saham di Sukor Sekuritas. Tetapi idealnya mulainya berapa sih? Nah, ini pertanyaannya. Gini, tentukan modal awal trading saham. Misal, setelah biaya bulan ini dan dana darurat 4 kali biaya bulanan, misalnya setelah 4 juta kali 4 dan 16 juta, ada lebihnya, kita bisa taruh di saham. Misalnya kita mulai dari 20 juta misalnya. Tapi kita ngitungnya nggak gitu dulu. Kita ngitungnya gini, teman-teman rela hilang duit berapa sih untuk investasi di saham? Jadi teman-teman ingat, duit berapa yang buat teman-teman nggak deg-degan kalau teman-teman harus cut loss. Cut loss maksimal biasanya 10%. Misalnya, aku maksimal cut loss, teganya hilangnya duitnya 1 juta aja deh. 1 juta udah gede buat aku untuk sekarang. Oh, nggak mau hilang lebih dari 10 juta. Jadi modal awalnya berapa?
cut loss maksimal 10%, hilang yang 1 juta, berarti modal awalnya teman-teman maksimal 10 juta dulu, jangan lebih. Kalau teman-teman udah kuat 10 juta stop loss-nya, teman-teman bisa trading mulai dari berapa? Mulai dari 100 juta rupiah. Diukur kemampuan teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kita adalah tentukan modal trading per saham. Modal trading per saham, saham yang bisa kita pegang dalam trading saham sekitar 3-5 saham. Kita nggak saranin teman-teman untuk pegang saham lebih dari 5. Kenapa? Karena kalau 5 teman-teman bingung. Kalau market crash, teman-teman stop loss-nya kepusingan. Antara 3-5 saham. Dan sebaiknya 3-5 saham ini sektornya berbeda-beda, Jessica. Misalnya kita bisa taruh, kalau misalnya kita 3, 1 perbankan, 1 consumer goods, 1 properti, misal. Atau kalau 5, 2 perbankan, 1 media, 1 konstruksi, 1 mining. Nggak masalah. Yang penting 3-5 saham ini sebaiknya sektornya berbeda-beda. Nah, kemudian dari 1 juta ini kan ketemu nih. Modal maksimalnya berarti 100 juta teman-teman bisa trading. Nah, habis ketahuan teman-teman bisa trading 100 juta, tentukan teman-teman maksimal dibagi ke 5 saham. Jadi per saham teman-teman tradingnya sekitar 20 juta sampai 35 juta dulu. Kalau dibagi 5, 20 juta, dibagi 3, 35 juta. Itu modal awal teman-teman bisa trading saham. Nah, ini contohnya. Cut loss maksimal per saham 10 juta. Jadi modal trading per saham 10 kali 10 juta rupiah jadi 100 juta. Nah, ini misalnya cut loss per saham segini. Nah, modal trading total saham bisa 500 juta. Ini bisa juga ditentukan dengan cara seperti ini. Seperti itu. Nah, dan buat teman-teman, sebagai seorang trader terutama, teman-teman harus berani namanya melakukan aktivitas stop loss dan take profit. Kenapa stop loss itu penting? Karena kalau teman rugi 10%, teman-teman untuk balik ke duit normal butuh 11%. Kalau teman-teman rugi 20%, teman-teman butuh balikin modal 25%. Jika teman-teman rugi 30%, teman-teman harus balikin modal 43%. Dan selanjutnya. That's why kita selalu sarankan stop loss maksimal 10%. Seperti bukunya Jesse Livermore, How to Trade Like Super Trader, dia bilang, trade stop loss, jangan pernah kehilangan modal Anda maksimal 10%. That's why 10% merupakan hal yang harus dilakukan oleh para trader maksimal stop loss-nya. Dan sebaiknya teman-teman beli saham yang seperti saya sampaikan tadi, yang dekat dengan support. Seperti itu. Nah, kira-kira ada pertanyaan nggak tentang money management sebelum kita kembali ke market update nih, yang lebih seru? Mungkin Jessica mau nanya dulu? Mungkin tadi ada pertanyaan, apa sekarang waktunya tepat untuk investasi? Nah, sekarang waktunya tepat investasi, sekarang tepat banget Jessica. Kenapa begitu? Mungkin aku tunjukin chart IHSG. IHSG awal tahun ini tertinggi dia mencapai angka 6.300. Tertinggi IHSG 6.300. Dan saat ini IHSG ada di angka 4.700. Diskonnya berapa tuh? 4.300 ke 6.300 ke 4.300. Aku buka kalkulator. Ini ya. 6.300 dikurangin 4.700 bagi 6.300. Udah terdiskon 25%. Dan kita bisa lihat sektor-sektor yang terdiskon cukup kencang. Misalnya bank, BBRI. BBRI, dia di puncak, pernah mencapai 4.700. Dan di titik paling bawah, dia sempat mencapai 2.100. Diskonnya hampir 70% untuk BBRI waktu itu. Sehingga kita bisa melihat saham sedang murah banget terdiskon. Karena waktu itu investor mengalami namanya panic selling yang bisa diindikasikan dari fixed index yang pernah kita diskusikan sebelumnya. Waktu itu
investor pada melakukan panic selling karena ketakutan akan virus corona yang ditandai dengan kenaikannya fixed index sampai ke 80. That's why waktu itu market bergerak ancur-ancuran. Investor udah nggak pikir pakai rasional lagi, tapi pakai rasa ketakutannya untuk memutuskan sesuatu. Jadi semua melakukan sell off dan pasar saham hancur. IHSG sempat turun sampai lebih dari 30% pada waktu itu. That's why saat ini merupakan saat yang tepat untuk berinvestasi. Tetapi strategi investasinya seperti apa? Kan waktu itu saya sempat menyebutkan ada 3 strategi. Yuk nabung saham, trading, maupun investasi. Kalau menurut saya, saat ini merupakan saat yang tepat untuk semuanya. Tetapi ingat, kalau teman-teman seorang investor, waktu beli saham, ya jangan dilihatin tiap hari. Karena bakal pusing, bakal stres. Karena saham saat ini fluktuasinya sangat tinggi. BRI aja baru seminggu yang lalu dia sempat 2.100. Sekarang udah 2.700. Kenaikannya udah berapa? Udah 30%. Padahal saham blue chip seminggu bisa 30%. Fluktuasinya sangat tinggi. Jadi buat teman-teman yang investor, kalau beli saham, beli rutin bulanan kayak strateginya Jessica ya, belinya tiap bulan, tiap di bawah beli. Atau jika teman-teman lagi WFH, ada waktu, teman-teman bisa menggunakan strategi namanya strategi trading, yaitu swing trading, yang udah kita jelaskan sebelumnya di grup Support Sekuritas. Dan di YouTube channel tersebut, nanti teman-teman bisa lihat gimana cara namanya melakukan swing trading, udah aku jelasin dengan lengkap di YouTube channel Sukor yang di teknik analisis. Jadi teman-teman nanti bisa beli, bisa baca, dan kita bisa beli sahamnya bareng-bareng. Nah, kira-kira saham apa yang menarik untuk dikoleksi minggu depan? Mungkin itu pertanyaan nanti ya. Mungkin Jessica tanya-tanya dulu sebelum kita ke situ. Ya, ini banyak yang nanyain soal ICBP. ICBP. Oke, jadi ICBP ya. ICBP. ICBP kemarin banyak sell off. Kenapa? Karena dia acquire Pinehill dengan harga yang premium. Jadi banyak investor asing ngerasa, kok lu beli Pinehill di harga premium sih? Emang nggak bisa lebih murah? Sehingga investor asing pada takut nih, nggak percaya istilahnya, dia panik. Dia melakukan penjualan. Dan hari ini ICBP telah ada tekanan beli yang cukup besar. Nah, potensinya gimana ICBP? Kita bisa lihat. Ingat garis lurus. Ada support kuat di ICBP di 7980. Dan hari ini dia udah mantul dari 7980. Jika besok ICBP bertahan di atas 7980, sebagai trader kita bisa koleksi sahamnya. Sebagai investor, bagus banget. Ini telah terdiskon dari puncak di 12.500, sekarang di harga 8.000. Udah terdiskon 30%. Sebagai investor, bagus banget kita invest di saham ICBP maupun INDF sebagai investor. Kenapa? Karena si Unilever dan Mayora, dia harganya udah kemana-mana. Nih, Unilever udah naik kencang. Ini habis stock split ya, udah naik kencang dari harga terendahnya. Dan Mayora udah kemana-mana. Hanya ICBP dan INDF ya harganya udah terkoreksi cukup dalam, sehingga buat investor sangat menarik untuk kita koleksi, terutama investor jangka panjang. Kalau buat trader gimana? Tadi ICBP, jika besok dia bertahan di atas 7980, kita bisa beli. Targetnya berapa? Target pertama ada di sini resistannya. Di sekitar 8.700. Kalau dia naik lagi, target selanjutnya bisa di harga 9.000. Teman-teman bisa melakukan namanya aksi take profit.
Kalau teman-teman takut gelo tuh kecewa, udah jual sahamnya. Ya udah, misalnya sampai sini, sampai 8.700, teman-teman tunggu dulu. Misalnya dia tekanan belinya masih kuat, masih hijau, candle-nya masih hijau, yang kita udah bahas sebelumnya, candle-nya masih hijau tebel, kayak gini, belum ada tanda-tanda kebalikan arah, kita masih bisa tahan. Di sini masih belum, masih kencang, kita masih bisa tahan. Tapi kalau udah mulai melemah di resisten-resisten ini, kita bisa namanya melakukan aksi, apa namanya, bisa melakukan namanya aksi penjualan bertahap. Supaya teman-teman nggak gelo, jualannya jangan langsung. Misal teman-teman mau jual, ya jual di sini 25%, sini 25%, sini 25%, atasnya masih sisa 25%. Kalau teman-teman mau melakukan aksi jual bertahap. Dan untuk Fibonacci-nya, saya coba cek Fibonacci-nya ya. Untuk Fibonacci-nya, Fibonacci itu apa? Teman-teman harus tonton video sebelumnya. Biasanya titik kritis itu di 61,8. Ya 61,8 ini deket-deket sama resisten yang 9.000 tadi. Jadi kemungkinan besar dia bisa melaju ke 9.000. Risk reward-nya menarik, tetapi kita harus namanya melakukan disiplin stop loss. Nah, INDF gimana? INDF ini holding company-nya ICBP. Dia udah koreksinya juga cukup tajam. Sebagai investor menarik nggak? Dia puncaknya 8.800, sekarang udah 5.000. Udah terkoreksi lebih dari 30%. Sebagai investor sangat menarik dibanding Mayora sama Unilever. Jadi saya bilang ini valuasinya cukup menarik dan harga sudah terkoreksi cukup tajam dari puncak. Kalau sebagai seorang trader, dia ketahan di support 5.300 hari ini. Bentar. Dia ketahan di support, bentar. Di support sini, ketahan, bentar. Nah, ini ada supportnya di sini nih, sekitar 5.000. Dan dia belum sampai support, udah mantul duluan. Nah, kalau mau beli gimana? Dibanding INDF, saya lebih menarik ICBP ya. Kalau sebagai trader. Kenapa? Stop loss-nya udah agak jauh sama support. Hari ini tutupnya 5675, 5.000. Stop loss-nya lebih dari 10%. Kalau si ICBP, hari ini tutup 8325, support 8.000. Stop loss-nya areanya nggak sampai 45%. Sebagai investor, dua-duanya bisa. Sebagai trader, ICBP lebih bagus. Begitu Jessica, untuk ICBP dan INDF. Oke, mungkin tadi ada satu pertanyaan lagi mengenai money management. Boleh nggak menggabungkan dua strategi investasi sekaligus? Misalnya 2 saham kita mainin buat investasi, 3 saham buat trading. Sebaiknya buka rekening yang terpisah. Misalnya gini, Jessica pengen satu untuk trading, untuk belajar, satu untuk investasi. Bisa, buka 2 akun aja di Sukor. Yang satu, misalnya untuk investasi dulu. Yang kedua, ntar minta tolong salesnya. Aku mau buka satu lagi yang untuk trading. Jadi mindsetnya beda. Yang untuk investasi, jangan sering-sering dibuka. Kalau enggak gimana? Gatel jualan. Karena istilahnya saat ini market sangat fluktuatif. Kamu nggak bisa expect keuntungan jangka pendek. Minimal pandemi corona ini 2 tahun lah. Baru pulih ke nilai semula. Itu prediksi kita. Kalau trading ya enak banget sekarang. Fluktuasinya lumayan banget. Seperti itu. Gitu. Jadi istilahnya harus buka di 2 rekening terpisah. Oke. Mungkin pertanyaan Jessica bisa tanya aku tuh, ada pertanyaan apa aja, saham apa aja, nanti aku tinggal ikut Jessica sebagai moderator. Oke. Materinya udah habis ya, Bernard? Atau masih Udah ada? habis, hari ini cukup cepet, Oh, udah. karena lebih ke money management. Jadi kita lebih banyak Oke. ngobrol aja soal saham rekomendasi. Tadi udah keluar satu ya Telkom, nanti ICBP daripada INDF lebih menarik ICBP. 2 udah dapat, satu lagi nanti di akhir-akhir supaya teman-teman masih stay di akhir. Pilih yang mana ya? Banyak yang nanya nih.
Oke, kita pilih barang aja kali ya. Unilever gimana? Oh tadi udah ya? Unilever begitu. Oke. Gimana ya biar mentalnya berani buat ikut trading? Itu tadi, kita harus ready dulu untuk dana kebutuhan sehari-hari, dana darurat, 4 kali biaya hidup bulanan, kita sisanya alokasikan untuk trading. Tapi alokasinya sesuaikan dengan profil risiko. Siap rugi berapa tadi? Yang tadi saya sampaikan, kalau siap rugi 10 juta, berarti maksimal modalnya di satu saham atau di total portofolio 100 juta. Hmm. Seperti itu. Oke, Nah, tadi kan kita udah banking dan udah consumer goods. Mungkin sekarang construction kali ya. Kalau oke. Wika, Waskita, atau Yuti gimana? Banget. Construction. Construction untuk saat ini saya paling suka, karena saya trader ya. Saya paling suka saat ini adalah Waskita. Dia belum jauh dari titik breakout-nya. Jadi dia baru aja breakout. Ini ya. Mungkin teman-teman harus lihat video saya kalau belum tahu titik breakout-nya. Ini lurus. Tadi sempat breakout dia. 1, 2, 1, 2. Nah, buy on breakout. Strategi trading. Dan dia MA yang merah ini MA 20 dan MA 50. MA 20-nya udah berpotongan di atas. Tandanya apa? Kalau MA 50-nya udah turun, MA 20-nya udah di atas, berarti jangka pendek dia udah mulai berbalik arah ke arah uptrend. Dan hari ini ada volume cukup besar masuk ke saham Waskita. Dan dia belum gitu jauh dari titik breakout-nya. Support bawahnya juga nggak jauh, di sekitar 550. Risk reward menarik kalau teman-teman beli Waskita. Upside-nya bisa ke 1000. Tetapi kita nanti bisa rekomendasikan di hari-hari jika ada candle pembalikan arah, kita pasti rekomendasi untuk jual seperti itu. Jadi untuk properti, untuk infrastruktur, saya paling suka Waskita secara teknikal. Begitu. Oke. Kalau MD Untuk sekarang, investasi, kan ini ada pertanyaan untuk investasi. Valuasi paling murah ada di PTPP sama Wika. oke. Seperti itu. Cuma untuk liquidity Waskita sih oke banget untuk trading ya buat teman-teman yang suka trading. Nah, ini ada properti juga nih, CTRA di sini. Yang udah ngikutin IG story saya, ngikutin saya di Telegram channel Sukor, saya rekomendasi apa di properti kemarin? Yang dua-duanya cuan. Dari berbagai macam properti, saya cuma rekomendasi 2. Yes, Pawon saya rekomendasikan. Satu lagi apa? Dan saya udah rekomendasikan take profit kemarin. Yes, Pawon dan PSDE. Pawon PSDE sangat menarik. Dan PSDE sudah saya minta untuk take profit. Dan lumayan ya keuntungannya, masuk di bawah 610 saya bilang harganya, dan kemarin jual di 690. Keuntungannya udah lebih dari 10% untuk BSDE. BSDE bisa masuk lagi nggak? Sekarang jangan dulu. Karena dia ada MA50 yang mengganjal, sehingga susah dia untuk tembus. Dia kemungkinan ada koreksi. Nah, yang menarik apa? Yang menarik adalah Pakuwon. Jadi Pakuwon ini kita menggunakan strategi buy on breakout. Dia membentuk pola juga. Nah, dia breakout, tapi turun hari ini. Nah, teman-teman bisa beli siapa namanya Pawon di kisaran harga support dia breakout itu di kisaran sini, menariknya. Di MA 50 sebagai support. Dia udah tembus MA 50, harusnya dia kuat di MA 50. Jadi kita bisa beli best price-nya di 358, maksimal kalau teman-teman mau ngejar Pakuwon, maksimal di 376. 358 sampai 376 boleh beli Pakuwon. Karena kemungkinan dia besok koreksi jangka pendek. Tapi kalau dia terkonfirmasi ketahan di MA 50 ini, dia bisa mantul lagi, melanjutkan kenaikannya.
Seperti itu. Kemarin Pawon beli pagi, siang jual cuan 12%. Betul banget. Pawon BSDE kemarin menjadi stok favorit kita. Gitu. Oke, ini karena waktunya mungkin 15 menit lagi, kita ada waktu untuk satu saham lagi ya. Oke. Tadi ada yang tanya SCMA ya? SCMA Iya. itu udah SMA juga masuk ke rekomendasi kita ya. SMA waktu itu kita rekomendasikan di bawah 810 di strategi buy on weakness di bawah ini. Ya, kemarin waktu itu ada strategi buy on weakness ya di bawah 810 maksimal harga belinya. Supportnya di 770. Kalau di bawah 770 siap-siap stop loss kemarin. Nah, ini nih yang saya bilang. MA50 turun ke bawah, MA20 naik ke atas. Golden cross. That's why dia naik kenceng. Karena ada golden cross di sini. Ingat ya. Ini ada golden cross. Sama kayak chartnya siapa? Waskita. Waskita juga golden cross. That's why secara teknikal saya paling suka Waskita. Seperti itu yang untuk konstruksi. Nah, besok cuma Telkom aja. Nah, sebenarnya ada beberapa rekomendasi. Ada 2 saham selain Telkom. Yang pertama, ini polanya mirip Pawon. Ini atas-atas, turun, support, kita tarik. Yes. Dia baru breakout di sini. Saham apa ini? CPFA. Supportnya di berapa? Supportnya dia kurang lebih di 890 dan hari ini ditutup 920. Jarak ke stop loss, jarak ke support berapa? 30. 30 per 880. Nggak nyampe 5%. Upside-nya berapa? Kalau dia tembus MA50, yang biru ini, dia upside-nya jangka pendek bisa ke 980 dulu. Terakhir bisa di 1030. Kemudian satu lagi yang menarik buat saya, ERA. ERA tadi saya juga rekomendasikan ya di grup Sukor, ingat ya. Tadi saya juga rekomendasi ERA sebelum dia naik. Rekomendasinya apa tadi? Rekomendasinya saya buy on breakout. Jadi di sini ini juga sama si siapa namanya Jessica. MA berapa nih? MA20-nya naik dulu. Naik di atas MA50. Nah, di sini kita udah harusnya siap-siap untuk ancang-ancang. Nah, tadi kita breakout di sini. Nah, garisnya mana sih, bentar. Nah, kita tadi beli di kisaran 1260, kita udah rekomendasi beli ERA. Dan hari ini dia agak gagal tembus ya, turun lagi. Masih menarik nggak? Masih menarik untuk beli di 1260, tapi harus rajin stop loss. ERA ini gerakannya agak liar. Kalau teman-teman yang nggak suka gerakan liar, sebaiknya Telkom dan Japfa. ERA agak liar. Saya berkali-kali stop loss di saham ERA ini. Nah, supportnya di 1150. Sekitar 78% lah. Masih menarik dengan keuntungan bisa sampai 1.700. Ingat, ERA hanya yang high risk. Jangan teman-teman yang pemula coba-coba. Satu lagi yang high risk, biar teman-teman suka nih. BTPS. BTPS ini kemarin baru break dengan pola apa ayo nih? Ingat nggak? Double bottom. Hari ini dia break. Buy on breakout. Resisten di 2950. BTPS juga liar. Era BTPS liar. Tapi kalau saya menarik. Karena saya trader ya. Saya dulu tuh suka banget strategi buy on breakout. Makanya saya kangen sama strategi buy on breakout. Saya coba ERA sama BTPS. Gitu. Kalau yang Telkom sama Japfa, Telkom tadi strategi buy on weakness, Japfa juga buy on breakout. Tapi semua supportnya nggak tahu jauh. Dua itu defensif, ERA BTPS
liar. Buat teman-teman yang wild, yang dangerous. Oke. Oke, makasih banyak ya Bernard bagi para participants yang tadi nggak ngeliat dari awal. Ini bakal di IG-nya, IGTV-nya Sukor Sekuritas, jadi bisa ditonton dari ulang juga. Dan tadi juga banyak yang tanya soal technical analysis, bisa ditonton di YouTube-nya Sukor Sekuritas. Semuanya di YouTube-nya save kok. Apiari juga itu kan mau upload juga kan, YouTube-nya Apiari juga boleh upload. Jadi teman-teman Iya, kita juga Apiari bakal upload. juga bisa ngerti. Nah, ini nih, ada pertanyaan nih banyak. Bang gimana nih? Saat ini IHSG sudah ada di resisten, yang seperti saya sampaikan tadi. IHSG udah ada di resisten di 4720. Hari ini tutupnya 4716. Hari ini di grup Sukor, saya udah instruksi jual sebagian untuk bank-bank. Karena dia udah deket banget sama resisten sekitar 4720. Karena dia udah deket pengaman resisten dan dia bentuk inverted hammer di awal, saya rekomendasi jual separuh. Kenapa nggak jual semua? Karena takutnya gelo, kecewa. Kalau hari ini dijual, besok masih naik, ya kenapa dijual semua? That's why kita sebagai trader jual separuh aja. Kalau in case dia naik, dia bisa sampai di sini nih. Ekornya bisa sampai 4.970. Seperti itu. Cuma ini nanti lagi-lagi kita lihat Dow Jones dan jangan lupa lihat IG story saya di @bernardwijaya17. Saya sering kasih update-update. Mungkin Jessica sering lihat market kira-kira besok gimana. Gitu. Iya. Oke. Mungkin teman-teman juga bisa request mau topik apa lagi nih karena kita kan bakal sering regularly bikin webinar sama si Sukor Sekuritas. Jadi untuk topik berikutnya apa gitu, bisa di request di komen. Boleh banget, bisa tulis di bawah. Atau ada pertanyaan last minute, ternyata kita masih ada 8 menit sih sebenarnya. Nah, ini kan teman-teman pada tanya nih, gimana untuk investasi di Sukor? Teman-teman bisa buka di eform.sukorsekuritas.com atau DM Mimin Sukor aja, nanti dia akan balas gimana cara buka rekening di Sukor. Nah, untuk pemula prefer trading atau investasi saham. Kalau market sekarang dan ada waktu, bisa trading saham. Risk rewardnya sebanding lah di market volatile kayak gini. Kalau investasi, kamu jika siap duit kamu bertahan di situ minimal 2 tahun. Gitu. Ini investasi di masa new normal, mungkin itu bisa masuk ke topik kita yang kemarin ya, yang investasi di pandemic itu ya. Oh, boleh banget. Jadi kita topiknya kedepannya investasi aja kali ya. Kita kan udah banyak trading terus. Mungkin kita investasi ini normal. It's good idea. Iya. Gimana ini biasanya investor melihat harga saham itu gimana? Itu aku akan bahas di investasi minggu depan mungkin ya. Investasi dan fundamental analysis. Itu sih oke banget. Gitu kali ya. Sama tadi banyak yang nanya soal itu juga sih, China versus US war. Efeknya gimana gitu. Jadi gini, teori technical analysis minggu lalu kita udah bahas. Market price, discount, everything. Maksudnya apa? Segala sesuatu yang ada di chart itu menggambarkan kondisi market saat ini. Market saat ini bergeraknya sideways. Bergerak sideways di antara 4470 sampai 4720. Maksudnya apa? Market ini lagi wait and see. Karena sentimen baik dan sentimen buruk itu datang tiada henti. Kadang-kadang US China berantem, terus tiba-tiba vaksin corona ditemukan, nggak jadi ketemu lagi. Trump ada kabar kena corona, ada kabar apa lagi? Karena kabarnya ini buruk dan baiknya silih berganti. Market cenderung wait and see. Sehingga mereka kecenderungannya ngapain? Trading di antara 4470 sampai 4720 untuk IHSG. That's why mungkin para trader kesempatannya banyak di sini. Untuk investor gimana?
investor juga banyak peluang, tetapi sabar, jangka panjang. Seperti itu. Kelebihan Sukor dari broker yang lain apa aja? Kelebihan Sukor, kita bukannya online, fee-nya murah banget, 0,15, 0,25, kemudian nggak ada fee bulanan, dipandu langsung sama salesnya, dan ada YouTube channel, dan juga Telegram yang khusus nasabah Sukor, di mana teman-teman bakal dikasih panduan untuk trading tiap harinya. Seperti itu. Dan aplikasinya lengkap banget lah kita di sini. Mungkin yang mau nanya soal form atau fitur-fitur Sukor Sekuritas bisa DM aja kali ya, Bernard? Yes, bisa DM, nanti teman-teman Sukor yang akan bales. Nanti teman-teman kita langsung balas admin kita untuk balas di Sukor. Gitu. Oke, mungkin untuk topik berikutnya jadi investasi ya. Yes. Mantap banget hari ini. Belajar banyak nggak Jessica? Belajar banyak sih, setiap ini sama Bernard jadi ikut belajar. Oke. Jadi investasi selanjutnya apa namanya? Investasi ya. Oke, good idea. Oke. Oke, thank you banget ya Bernard untuk malam ini. Masih Makasih banyak yang banget ngomongnya. Jessica. Happy banget Thank you ya. teman-teman yang udah nonton. Oke, thank you banget. Ya, nanti kalau ada feedback atau ada komen-komen lagi, bisa di DM Sukor Sekuritas atau di apiari.coworking. Yes. Oke, selamat malam teman-teman. Selamat istirahat. Sama istirahat, Bye.